guru penggerak angkatan 4. Kemudian sama-sama Bu Neti juga di PBK. Kalau Bu Neti di jurus kalau saya di jurus 5. Di jurus 5 itu adalah portofolio digital. Kemudian kita sama-sama juga PP di angkatan 10. Dan terakhir saya adalah pelatih di kantor Sinjak PAUD tingkat dasar BPDB Provinsi Jawa Timur yang membawai semua kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Insyaallah. Dan saat ini sebagai penugasan kita sama-sama untuk belajar di kurikulum Merdeka. Tentunya yang disampaikan Bu Neti tadi, kalau kita sudah siap untuk menyongsong tahun ajaran baru. Nah, apakah Ustazah semua sudah mempersiapkan nanti di tahun ajaran baru apa yang sudah harus disiapkan? Jadi kita juga bukan anak saja, kita mulai dari ibu hamil. Dari Susipo. Kita juga mengajarkan, jadi kita juga mengajarkan bagaimana sih menjadi ibu hamil itu nanti waktu dia mengalami kendala stres karena mereka trimester 1, trimester 2, trimester 3 itu juga kemudian sudah dan sampai lansia juga. Monggo yang mau ditanyakan? Maksud saya yang sekolahan kayak di TPA. Kalau saya mengajarnya tidak, tapi kalau saya pernah magang di TPA juga. Oh gitu. Jadi karena saat ini mungkin ini lagi apa ya? Lagi marak atau lagi anak-anak usia yang dulu belum sekolah itu sekarang sudah lebih awal disekolahkan di TPA gitu maksud saya. Mungkin mereka karena bapak ibunya yang bekerja sehingga untuk dititipkan karena ditinggal bekerja gitu. Akhirnya seperti di TPA Isah ini sampai overload, artinya banyak sekali yang sudah kita tolak karena sudah penuh seperti itu. Nah ini kalau saya cari download yang memang khusus menangani ini kayaknya belum terlalu banyak gitu. Kalau seperti yang penjenengan sampaikan dari awal tadi saya ikuti lebih ke PAUD-nya, lebih ke TK-nya seperti itu gitu ya. Jadi sebetulnya banyak sekali permasalahan-permasalahan atau literasi yang memang khusus untuk pengelolaan di TPA itu kita perlukan gitu seperti itu untuk kemajuan kedepannya seperti apa. Ini garis besarnya aja seperti itu gitu. Jadi gimana menurut penjelasannya? Ya, memang kalau dari tadi kalau namanya RPP terus kita pembelajarannya kan lebih ke KB sama ke TK. Kalau menurut saya kalau di TPA itu kalau di kurikulum nasionalnya karena TPA juga sudah masuk itu di dalamnya. Itu kalau di TPA memang tidak ada yang namanya lebih aman lagi, tidak ada modulnya. Tetapi kita juga sudah mulai menerapkan prinsipnya. Jadi kalau di TPA itu rangsangan ya namanya, rangsangannya nanti rangsangan kognitifnya bagaimana nanti bisa kita cari referensinya itu bisa di YouTube atau di lainnya pasti banyak dari metode pakai yang Finlandia ataupun yang dari Jepang itu metode pengasuhan yang bagus seperti itu. Pasti kalau di TPA itu juga seperti TPA Asia ya, Asia kota, kemudian di Pelangi juga itu mereka kalau TPA itu memang belum terlihat jelas ya. Jadi kita juga melihat situasi kondisinya. Anaknya ini seperti tadi memang belum waktunya sekolah sudah di. Nah, jadi yang apa yang harus guru sampaikan itu rangsangannya yang harus disesuaikan. Misalkan kalau rangsangan untuk melatih kognitif tadi seperti tadi ya, jadi Lego kemudian tabel aksara yang mereka mulai mengenalkan Lego yang bentuk huruf, Lego yang bentuk angka itu nanti sambil diperdengarkan. Jadi yang kita rangsang itu nanti bisa juga dipelajari nanti di STPPA. Kalau STPPA itu kan mulai 0 sampai 6. Jadi nanti mulai 0 itu yang harus dipelajari setelah guru seorang guru TPA itu 0 sampai 2 itu stimulannya bagaimana. Terus nanti jenengan
bisa dikembangkan. Oh, kalau ada stimulan ini, saya pakai alatnya yang mana, cara pembelajaran yang menyenangkannya yang mana. Tapi secara garis besar, kalau di TPA itu lebih ke pengasuhan. Jadi mengajari anak untuk lebih ke mandirinya, mungkin lebih ke seperti itu Bu. Jadi kalau untuk TPA itu memang kita lebih bebas ya. Dalam artian bebas itu kita tidak dituntut untuk membuat sebuah modul, untuk membuat sebuah asesmen, tetapi anak itu sudah mulai ada penerapan lebih ke pembiasaan. Jadi misalkan pembiasaannya itu kalau misalkan yang dari rumah biasanya kalau tidurnya pakai pakai dot. Jadi di TPA itu bagaimana seorang guru nanti mulai membiasakan anak ini untuk lepas dari dotnya, karena biasanya anak-anak nanti ada yang kecenderungan atau kecanduan sampai besar ini ternyata masih ngedot. Jadi gitu. Jadi mulai di TPA itu mesti mungkin lebih mandiri. Targetnya di situ. Yeah. Karena keponakan saya itu sampai sekarang sudah mau masuk, ada baiknya itu semata karena Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada kekurangan itu semata-mata dari saya pribadi. Saya mohon maaf atas segala hilaf dan kekurangan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Thoyib, penjelasan materi yang luar biasa. Jadi kita kasih tepuk tangan. Dan lupa juga kita menghargai diri kita sendiri ya Ustazah, yang sudah kita dari beberapa ini. Nanti kalau ada pertanyaan, nanti bisa langsung WA panjenengan ngoten nggih Pak. Untuk materinya bisa di-share nanti ya, boleh ya? Iya sudah. Ya, nanti teman-teman materinya bisa kita saling share ya, nanti bisa dibaca lanjut di rumah. Oke, sudah kita cukupkan. Untuk acara selanjutnya adalah penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi pada